Perputaran uang judi online mencapai 327 triliun rupiah sepanjang 2023. Pemerintah kini makin serius berantas judi online dengan rencana membentuk Satgas khusus lintas kementerian dan lembaga negara. Di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sebagai leading sektor. Kemudian ada Kominfo, ada OJK, ada PPATK, Polri, Kejaksaan, ya kemudian Kemlu, BSSN juga betul, BSSN. Ya, itu dilibatkan. Mati satu, tumbuh seribu. Akankah judi online bisa sirna dibasmi? Pemerintah berkomitmen mengambil langkah efektif untuk membasmi judi online. Pertengahan April lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas judi online. Jokowi memutuskan akan segera membentuk Satgas terpadu untuk memberantas judi online. Satgas ini melibatkan kementerian atau lembaga, di antaranya Kemenko Polhukam, Kominfo, Kemenkeu, Polri, OJK hingga PPATK. Sebabnya, Jokowi sering mendapat keluhan dari masyarakat yang terjerat judi online. Online, termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening. Diusulkan itu kan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sebagai leading sektor. Kemudian ada Kominfo, ada OJK, ada PPATK, Polri, Kejaksaan, ya kemudian Kemlu, BSSN juga betul, BSSN. Itu dilibatkan secepatnya lah. Secepatnya, harapannya sih 2 minggu kelar, tapi ya kan tentu masih ada masukan, ada pertimbangan. Sepanjang 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat, total perputaran uang judi online mencapai 327 triliun rupiah. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan total perputaran uang itu berasal dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Yang lebih mencengangkan, 80% diantaranya bermain judi online dengan nilai di bawah Rp100.000. Sebagian dana itu dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan jumlah total lebih dari 5,15 triliun rupiah. Sementara itu, pada triwulan pertama tahun 2024 ini, transaksi judi online ini sudah tercatat 100 triliun rupiah. Iya, jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan dirasa perlu untuk membentuk Satgas. Yang pertama adalah berdasarkan data, ini kan perputaran uang judi online sangat besar, 327 triliun rupiah tahun 2023. Dan itu peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, peserta ataupun yang terlibat dalam judi online, pemainnya ini atau korbannya ini kan jumlahnya besar, 32 juta lebih orang Indonesia yang suka main judi online. Nah, yang ketiga, kita Kominfo sudah melakukan banyak sekali takedown sampai Januari 2024 itu lebih dari 1,4 juta konten judi online yang kita take down. Dari kapan? Sejak 2016. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembentukan Satgas adalah omong kosong, bahkan hanya bersifat seremonial. Sebab ranah kerjanya akan terbentur oleh berbagai macam aturan. Menurutnya, aparat penegak hukum lah yang berperan penting terhadap permasalahan ini. Yang namanya Satgas itu ya apa istilahnya ya, seremonial saja. Ngapain ada Satgas? Kan ada polisi, ada aparat penegak hukum. Ya mereka aja yang kerja toh. Kelihatan biar serius bikin Satgas, tapi Satgas is nonsense. Upaya pemberantasan judi online oleh pemerintah seolah terpentok pada pemblokiran situs saja. Sementara dalam kasus ini seperti mati satu tumbuh seribu, yang artinya tak sulit untuk kembali menemukan situs lain walau sudah diblokir. Pakar IT dan ahli forensik digital Ruby Alamsyah menjelaskan, metode itu tidak akan berjalan optimal.
Ia menyebut perlu ada metode lain yang dimulai dengan mempelajari pola atau modus pelaku judi online. Kominfo hanya melakukan permintaan pemblokiran dan yang melakukan pemblokiran itu adalah masing-masing internet provider. Nah, masalah pertama ini kenapa akan jadi masalah? Satu, hal tersebut pertama tidak akan bisa memblokir situs judi online di Indonesia 100%. Dikarenakan permintaan pemblokiran dari Kominfo ke ISP itu tidak pernah bisa sampai ke 100% ISP yang ada di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia ya. Yang beroperasi itu ada dua kategori. Ada yang kebanyakan legal, nah juga ada yang ilegal, banyak gitu ya. Yang ilegal itu pakai satelit, pakai koneksi internet tertentu yang nggak dilapor ataupun nggak termonitor oleh pemerintah dan dia tidak mendaftar. Kalau saya kan mikirnya harus pikir out of the box, cari bikin analisa pattern mereka segala macam, baru create metode-metode yang banyak yang bisa mematikan pattern-pattern mereka itu. Itu flow-nya sih, skenario-nya menurut saya itu aja. Baik pakar IT maupun Kominfo menilai pemblokiran situs judi online tidak akan benar-benar bisa dihilangkan atau di-stop secara permanen. Namun setidaknya ada cara yang lebih optimal yang dapat ditempuh. Nggak ada yang 100% bisa memblokir judi online, tapi yang bisa dilakukan mengoptimalkan jauh lebih besar pemblokirannya, penutupan aksesnya, serta terus berinovasi untuk tetap melawan teknik-teknik apapun yang baru ke depannya. Nah, jadi nggak mungkin kerjaan sebentar gitu kan. Dan setahun ini harus long lasting gitu kan, harus lama. Tentu kalau kita nggak yakin, ya nggak akan bikin kan gitu kan. Ya. Tapi kalau soal 100% tentu sulit. Paling tidak mengurangi secara signifikan seminimal-minimalnya.